Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام الحافظ المفسر Syekh Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala Allah Ta'ala. Kita lanjutkan masih dalam surah Al-Baqarah. Lanjutan yang lalu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda in taba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Hadirin, mari kita kembali tafsir Imam Nawawi, tafsir Munir yang kita angkat supaya kita lebih mengetahui. Ada ulama besar kita yang berasal dari Jawa, maka istilahnya Imam Nawawi Al-Jawi At-Tanari Al-Bantani itu. Kenapa? Rencengan begitu rupa. Ada yang bersamaan Nawawi juga, Imam Nawawi Asy-Syami. Pemikirannya sama, buah tulisannya sama, susunan redaksi kitab yang bersama, yang dianggap kualitasnya tinggi, hampir samaan sampai Imam Nawawi Syami. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin, nah itu orangnya. Arba'in Nawawiyah, Nawawi itu di antaranya. Maka digariskan Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, Tanara, Banten gitu. Sono Nawawi itu Syam, Damaskus, ibu kotanya Syria. Dua-duanya ulama besar. Banggalah kita sebagai orang Indonesia ada yang persamaan dengan Imam Nawawi Asy-Syami. Ini yang ngarang ini. Kayak lagi tasawuf, nahu, sorobnya, filsafat Islam, fikih, fiqhul muqarrin. Masya Allah, kaya ilmu. Itu dia orang kita ya. Kita berbangga. Nah, ini bagian daripada pengenalan kita kepada ulama kita yang melahirkan ulama lainnya di Jawa, di Indonesia keseluruhannya. Mesti ngajinya di Mekah, bertemu dengan Imam Nawawi. Hebat gak ya? Hebat. Hasyim Asy'ari ngaji ke sana. Syekhuna Bangkalan ya, Khalil ngaji di sana. Guru Mughni ngaji di sana juga. Jadi ada kaitannya kebangsaan lah ya. Nah, itu sedikit kita kutip. Nah, di sini walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lafaznya, tafsirnya menurut pandangan Imam Nawawi, apa dikatakan ini? Lan tardha anka yahudal madinati walau khallaitum wa sya'nahum hatta tattabi'a dinahum walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nasara Najran
walau talaktahum dinahum hatta tatabi millatahum wa qiblatuhum qul inna hudallah huwal huda ay qul lahum ya asyrafal khalqi raddan liqaulihim laka lan tarda anka hatta tattabi'a dinana ay dinul islam dinullahi wal islam wa inna qiblatallahi hiyal ka'bah. Nah gini penafsirannya, bukan terjemahannya ini. Tentu banyak pandangan. Di sini digambarkan Yahudi itu agama, Nasrani itu agama. Kaitannya dengan bangsa apa? Nah, ini. Bani Israel itu. Bani Israel. Israel itu apa? Isra dan Il. Bahasa Ibrinya. Isra dan Il. Abdullah. Siapa nih Abdullah? Nabi Yakub. Mulai dari sini. Kalangan yang dikenal dengan Bani Israel. Tidak disebut umat Israel, kagak. Bani asal keturunan Yakub. Ada 12 qabilah. Isna asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, itu. Anak Nabi Yakub termasuk Nabi Yusuf. Termasuk Bunyamin. Ada 12 yang mengembangkan Bani Israel. Tentu ada yang jadi nabi dan seterusnya ada. Nah ini kan kaitannya. Yahudi, Nasrani itu agama untuk kalangan umat tadi, Bani Israel. Muncul Nabi Muhammad untuk kaum Quraisy dan seluruhannya. Itu riwayat. Maka demikian kalau disebutkan tadi itu agama Yahudi, agama Nasrani ikutan daripada dasar pokok sekali Ibrahim alaihi salam tu abul anbiya, bapak segala nabi-nabi. Iya Bang. Ibrahim, istri yang tua namanya Sarah, melahirkan Ishak, Yakub tuh, keselencengan. Istri yang satu lagi Siti Hajar, asal Mesir, Kipti ya, melahirkan Ismail di Jaziratul Arab, membangun Ka'bah bersama ayahnya Nabi Ibrahim. Tuh Ka'bah yang kita tawafin tuh itu di situ. Ismail membantu mendirikan tadi. Tempatnya di sana biwadin ghairi zi zar'in, Mekah yang enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada buah-buahan, enggak ada manusia, bahkan gersang cari kita. Enggak ada apa-apa. Situ Nabi Ismail. Maka tuh kalau di Ka'bah tuh kita habis tawaf kan masuk ke maka nama itu di atas talang emas itu ya. Itu kan Hijr Ismail. Ada yang bilang itu tempatnya dulu di situ. Bahkan dibikin cekungan, bagian tubuhnya berada di dalam Ka'bah. Nah dicekung gitu. Sekarang tuh kita sunat tawaf di situ dengan membaca Sayyidul Istighfar itu. Ada caranya. Jadi melahirkan Ismail. Ismail bersaudara dengan Ishak, cuma Ismail tuaan. Ishak belakangan, 14 tahun kemudian Ishak baru lahir. Itu kan saudara sebapak, selain emak, wataknya berbeda. Satu wataknya Israel, sini wataknya jadi dari keturunan tadi terus menjadi kaum Quraisy di Mekah. Nah, dua misi agama
Maka karena ayahnya Nabi Ibrahim menjadi pokok dari segala nabi-nabi, maka dinamakan millatu Ibrahim Hanifa. Nanti terangkan. Tauhidnya sama, cuma barangkali syariatnya yang berbeda sesuai dengan perbedaan iklim, wilayah, masa, bisa jadi. Tauhidnya satu, nggak bakal wa ana awalul muslimin tuh, wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sudah nyari Tuhan satu tempat, masya Allah. Nah ini kan satu pertanda bahwa bagian Nabi Ibrahim yang diabadikan sampai sekarang. Haji, mau ngomong apa kayak 3 unsur, mau umroh nanti kan, silakan. Cerita Nabi Ibrahim, cerita Siti Hajar, Ismail. Kita nyembelih nanti lebaran haji kan. Tentang siapa? Ismail. Pengorbanannya begitu tinggi sekali, menerima apa yang disampaikan oleh impian Nabi, ayahnya Nabi Ibrahim, terlaksana. Allah baru ganti. Itu dia kemuliaan. Justru itu dengan kemuliaan ini diabadikan untuk umat Islam seluruh dunia melakukan namanya rukun Islam yang kelima, itu haji. Tuh millah secara utuh. Yang harian diabadikan, yang harian kita ke kumur. Nabi Ibrahim punya tuh wudu ya, istinsyak, air masuk ke sini kita kudu kebersihan. Tuh Nabi Ibrahim bersiwak sampai sekarang nilainya tinggi, diabadikan siwak. Kelihatannya enteng aja ya, kayu segitu apa artinya? Iya, kalau nggak dibaca asal usulnya, dibaca asal usulnya, masya Allah. Setiap hal-hal yang terkait dalam perubahan diri kita disunatkan, sunnahnya muakkadah untuk bersugi. Bangun tidur, mau naik tidur, bawa wudu, baca Quran, mau sholat, tambah nilai. Itu kayu tuh Irak, namanya kayu Irak. Jangan lihat materinya, fakta yang kita lihat, hakikatnya yang harus dilihat. Nggak bakalan kalau nggak ada hikmahnya nggak disuruh ngikuti Nabi Ibrahim. Itu satu itu sudah. Apalagi ada nih kepala ke atas ini, kalau rambutnya tebal tuh dipecah dua. Nabi Ibrahim tuh berwangi, tatayub, berwangi. Cabut ini cabut, nggak dicukur sebetulnya. Taklimul asfar, potong kuku. Coba rapi gak tuh? Rapi. Kalau bawah ini dicukur, ini cabut. Coba rapi untuk kehidupan sehari-hari. Maka tuh kata Rasulullah, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli halin. Kalau dengan sebab tidak ada masyakkah untuk umatku, pasti aku akan wajibkan bersiwak. Karena ada masyakkah atau ilat, maka turun nilai sedikit, sunnah muakkadah. Jangan anggap sunnah tiba begitu, kagak, punya arti. Sembahyang sendiri nilainya satu pahala, berjamaah sekian puluh pahala, 27 pahala, berjamaah dengan bersugi 70 nilai pahalanya. Itu langsung tambahan.
Quran. Itu kan nggak bisa dibaca dengan bacaan akal, keyakinan hati, karena yang sumbernya dari Rasulullah. Itu diantaranya. Itu diantara rentetan Nabi Ibrahim, millat Ibrahim. Nah ini uraiannya ada di sini. Tentunya apa? Nah tentunya nih. Nah ini. Ya. Walan lan pakai lan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan puas redha kepadamu he Muhammad. Siapa ini? Al Yahud wan Nasara. Yahudi, agama Yahudi zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nasara zaman Nabi Isa. Islam baru zaman Nabi Muhammad. Maka dikenal itu apa? Ahlil kitab, agama yang dikembangkan bersumber dari kitab suci yang Allah turunkan masing-masing nabi tadi. Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Daud dengan ada Zaburnya, kitab suci yang tertera, Nabi Muhammad dengan Qurannya. Maka bukan ahlil kitab. Maka syariat kita masih ada persamaan dengan ahlil kitab sepanjang ahli kitab itu masih melaksanakan kitabnya. Ada persamaan, boleh. Apa diantaranya? Sembelihan ahli kitab, boleh kita makan dagingnya kalau masih pegang teguh asal. Bahkan ada pendapat juga boleh kawin gadis ahli kitab sepanjang masih berpegang dengan coba, nggak ada perbedaan prinsip. Sudah perbedaan, sudah perubahan dengan agama baru Islam. Hunain, seorang anak yang bukan Islam di Irak terkenal di zaman sekarang, zaman Rasidin, cerdas, tajam pikirannya, masih muda sudah punya pengalaman jauh sekali. Bahkan waktu dia ada di Baghdad, guru-guru besar-besar itu merasa apa, ya ini masih anak-anak gitu, pernah ada menguasain, sampai kecewa ada di Baghdad. Penempuhan ilmiah sampai ke Yunani, mempelajari bahasa-bahasa asing, yang mampu menerjemahkan ilmu-ilmu yang kitab tua dulu dari Romawi maupun dari Yunani bahasanya, mampu yang menguasai bukan redaksinya aja, susunannya. Bahasa 2-3 tahun tinggal di sana, coba mampu. Balik lagi ke Baghdad, waktu itu zamannya Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Lihat anak muda cerdas sekali, ketemu lagi orang-orangnya dulu, baru dihormatin. Nih naskah yang dibawa, lembaran naskah begitu indahnya, dari bahasa asing ke bahasa Arab. Orang bisa ngerti, bisa baca, itu terjemahannya dengan mendalamnya ilmu yang diterjemahkan di bahasa Yunani. Luar biasa. Diangkat oleh Al-Ma'mun menjadi anggota Darul Hikmah di Baghdad. Kayak kita LIPI dah gitu ilmunya. Kayak ulama setiap lembar naskahnya itu, kalau mau dihitung pakai duit itu secara dinar tuh, lembaran dinar. Coba, maka berkembanglah ilmu-ilmu di Baghdad, terkenal di semua bidang, seni, sastra, syair, fikih, usul falsafat, tasawuf. Coba hebatnya dari terjemahan tadi itu yang dibaca. Siapa ini sekarang? Nah,
Hunain bin Ishaq, bukan Islam. Oh, coba, enggak Islam, keturunan Nasrani, masih berpegang dengan milahnya, dihormati, luar biasa kehormatan. Tuh, Hunain bin Ishaq Iyad, bahasa Arabnya luar biasa, asing luar biasa, mengembangkan ilmu-ilmu yang berkembang di dunia. Dengan terjemahannya dia mampu menghimpun semua naskah-naskah, hebat. Nah itu kan gak ada beda tentang ilmu, saling hormatin. Ma'al ma'mun dijadikan satu penasehat ilmu. Ada dibuka itu namanya Darul Hikmah di Baghdad. Sampai luar biasa. Nah itu kan dari sini Nasaranya, gak ada perbedaan macam-macam, kagak lu kafir nggak kafir lain lagi. Dari sisi keturunan Nasara Yahudi itu. Sudah tadi itu dia. Siapa sebenarnya Al-Yahudil Madinah? Kenapa? Penduduk asal usul dari dulu memang orang Madinah. Anutannya agama Yahudi, berkembang waktu itu sebelum Nabi Muhammad. Justru itu pasar Madinah begitu hebatnya, begitu tingginya, Yahudi yang punya urusan. Yahudi yang mengembangkan ekonomi dari Syam, Gaza itu Palestina, Madinah, Mekah, terus ke timur, ke Yaman. Itu perputaran ekonomi dari Madinah. Nah ini yang nakal, ini keturunan-keturunan yang mereka sudah mengetahui asal usulnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Muncul Nabi Muhammad, mereka keki, dengki, hasud. Bukan masalah agama lagi, hasud. Ini yang bisa membawa ketegangan. Anda sudah dapat ilmu dari nabi-nabi kalian, dari keturunan, baca kitabnya, bahwa Nabi Muhammad kan muncul, itu sudah ada, dia baca kitab mereka. Dan risalah Nabi Muhammad sudah dibaca oleh kitab-kitab yang mereka ahli kitab, baik Yahudinya maupun Nasraninya. Tetapi mengapa mereka nantang? Nah ini, itu unsurnya. Apalagi sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian apa-apa yang terjadi atas keinginan Nabi Muhammad karena kerinduan kepada tanah airnya di Makkah, andai kata ini kiblat ini dipindahin ke Ka'bah, wah senang sekali kita nih. Pantas tanah airnya, Madinah bukan tanah airnya. Keinginan berdoa kepada Allah supaya kalau suatu waktu nanti kiblatnya ke Mekah, Allah kabulkan. Nah ini kan Allah yang kabulkan, Allah yang rombak aturan dari Baitul Aqsa ke Baitul Haram. Itu sebangsa sudah Nabi kita berhijrah ke Madinah, bangsa 17 bulan kalau salah, masih ngadep ke sana Baitul Maqdis. Begitu Allah Ta'ala terima waktu Nabi kita sedang sholat, yang sekarang namanya Masjid Qiblatain. Asalnya tuh belum ada Qiblatain, belum ada, baru nama baru. Dengan keinginan Nabi Muhammad sedang sholat, kemudian Allah Ta'ala menyampaikan wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung, nggak pakai batalin lagi, langsung tempat itu. Maka sekarang namanya Masjid Qiblatain di Madinah. Itu karena bukan apa-apa Allah yang memperkenankan, bukan ya Nabi Muhammad secara
sembarangan, bukan, didengar oleh Allah. Dan ketentuan ini ketentuan Allah. Siapapun yang ingin menentang seperti itu artinya menentang pada Allah. Allah yang berhak untuk nasikh dan mansukh hukum asal Baitul Maqdis, pindah, dia hapuskan hukum lama, datang hukum baru ke Masjidil Haram sampai hari kiamat. Siapa bisa bantah? Perintah Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya sudah selesai. Maka jadi digelar itu ada 3 tempat yang mulia. Ulal kiblatain, Baitul Maqdis sana. Pertama kiblat. Sani haramain, Madinah. Jadi 3 tempat, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis yang diabadikan kesuciannya sampai sekarang. Ulal kiblatain, kiblat pertama itu Baitul Maqdis sekarang. Nah, kemudian pindahnya ke Masjidil Haram, penggantinya. Perjalanan musik ke Madinah itu tadi, karena ada Nabi Muhammad di sana mengembangkan Islam di sana. Di 3 tempat bagi orang yang ingin berwisatawan mau jalan-jalan kayak kita ini, 3 tempat yang dipesankan, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Nah, itu kan jadi kalau cerita wisata ya daerah suci, memang pantas keberkahannya muncul, keyakinannya tambah matang. Maka apa yang dibacakan di Al-Quran maupun di hadis dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Nah, itu ilmu namanya. Wisatanya wisata ilmu dengan ibadah. Kenal ini, boleh. Bukan nggak boleh, asal menjaga masing-masing kehormatannya. Nah itu kan sebabnya ada ya tuh. Walau khallaitahum wa sya'nahum hatta tabi'adinahum. Andai kata engkau biarkan saja begini-begini ke Muhammad, mereka enggak hampir enggak sampai puas dirinya kecuali engkau ikutin kemauannya. Nah, ini kan situ unsur kedengkian hati, bukan nggak tahu Nabi Muhammad seorang nabi. Tuh wa qiblatum, kiblat mereka tahu. Dulunya di sana, sekarang pindah kemari. Ya, itu. Tuh artinya apa? Walan tardo anka nasara najran walau talaqtum dinahum hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua, tidak akan puas atau reda dari Muhammad tentang Nasrani. Tadi kan Yahudi, sekarang Nasraninya. Dan di mana Nasrani? Najran, Jazirul Arab sebelah timur, sana dekat Yaman. Itu daerah wilayah Najran namanya. Asal usulnya ada di Madinah juga. Itu di antaranya. Walau talaktahum dinahum, andai kata kau biarkan mereka nggak bakal puas kecuali mereka menjadi orang Nasrani kita nih, kita. Itulah fanatiknya. Padahal, nah ini nih, hakikat yang mereka anut sudah banyak pemalsuan. Nih, akan terangkan di sini. Banyak sekali pemalsuan. Ada kitab suci yang mereka baca, hakikatnya mereka rombak redaksinya, bikin redaksi baru dengan Uzair ibnullah. Ayo mang, mana orang Nasrani Isa ibnullah? Mana akidahnya yang sebenarnya? Wal malaikatu banatullah, mana? Dah musyrik, bagaimana harus diikutin? Itu yang pokok-pokok. Nahnu abnaullah, kata Yahudi, wahibahu, kesayangannya. Orang Nasrani bilang apa? Nabi Isa anak Tuhan. Unsur trinitas, salisus salasah. Nah, ini kan di mana ada tauhidnya. Bagaimana kaum muslimin yang cerdas mau ikuti model begitu?
nggak mungkin, nggak bisa. Itu di antaranya. Nah, sudah. Apa di sini? Jawabannya qul. Nah, di Quran. Katakan hai Muhammad, innahu lallahi huwal huda. Petunjuk bersumbernya dari petunjuk Allah. Yaitu di kitabnya ada, dipelajari, dibaca, diteliti, bukan personal, bukan. Qul lahum, nah, katakan hai Muhammad kepada mereka, ya asyrafal khalqi, itu Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk. Raddan, balaslah, jawab, laka kepadamu, lan tarda anka, atanya itu kan bagian daripada yang disampaikan tadi, enggak mungkin. Sehingga yang menjadi ikutan hatta tattabi'a dinana, ngikuti agama kami, aidinullahi huwal Islam. Itu pegangan sabar kiamat. Apapun mereka membujuk itu ada kepalsuannya, bukan aslinya. Yang namanya militer Ibrahim, mereka sudah rombak dasar. Adapun perubahan-perubahan yang muncul dari sisi syariatnya disesuaikan dengan iklim, wilayah, generasinya. Ada perubahan memang, tapi tauhidnya nggak pernah berubah. Ibarat yang saya sering sampaikan, mata uang nih. Mata uang nih emas, mereknya itu generasi. Ini generasi udah hilang, udah ganti lagi, emasnya sudah lapuk, udah tertutup dengan debu berbagai, gosok lagi, terang lagi. Itu tauhid. Oh, zaman ini digosok lagi, terang lagi. Merek boleh pindah, aslinya tetap emas, gosok dikit. Generasi baru kan. Oh, zaman Nabi Musa dulu, oh kan Nabi ini. Ada perubahan di sisi syariat itu nggak jadi masalah, ada perubahan dari sisi adat dan lain-lainnya nggak jadi perubahan. Yang pokok tauhidnya masih asli dari dulu sampai hari kiamat, tetap emas, itu tauhid. Nah, itu misalnya seperti itu. Maka tentunya apa-apa yang muncul sekarang ini dalam hal-hal yang terkait dengan akidah, ya mesti kembali kepada asalnya. Nah, mereka Yahudi tentu lihat Yahudi yang mana. Ini pun harus dipelajari perkembangan Yahudi. Yang sekarang nih ceritanya ini. Semakin jadi-jadi. Ini maka mesti dibaca. Petanya mesti dilihat. Bukan Yahudi di situ lagi dari asalnya, tidak, satupun nggak ada. Yahudi yang masih asli, masih berpegang teguh di Kudus, masih cuma segelintir manusia dah. Itunya masih pakai adat-adat yang agama. Ini pendatang sekuler, nggak kenal agama, dari Asia, dari Afrika, dari Asia Tengah sana, Afrika Utara, nggak kenal agama, pendatang, ya unsur penjajahan. Tadinya masih ada di sekitar Baitul Maqdis itu banyak orang-orang yang Yahudi yang asli, dekat sama Islam, saling menghormati. Maka sekarang pun masih dekat, bersamaan masih. Bahkan dari kalangan kaum musliminnya bersatu dalam kehidupan bersama. Ini kan susah diterka. Penjajahlah sudah perang dunia pertama, Yahudi semakin mendesak kepada negara yang dikenal dengan negara kuat, Inggris, Prancis, Italia. Itu negara kemenangan yang didapati dari sekutu, Jerman termasuk ya. Apa tuh? Desak lagi Yahudi, jangan organisasinya yang namanya Zionisme, Syuhyuniyah bahasa Arab. Desak
Nah, kenapa negara yang lain pun punya kepentingan karena udah kewalahan ngadepin Yahudi, Jermannya, Inggrisnya, Amerikanya, kewalahan, bikin gara-gara melulu. Maka negara besar tadi, terutama Inggris Raya terkenal, ambil inisiatif bagaimana ini kita pertimbangkan keinginan orang-orang Yahudi dalam organisasi Suhyuniyah, Zionisme yang banyak nuntut. Maka negara besar tadi mengutus perwakilan Inggris Raya yang namanya Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, Balfour, utusan negara besar tadi. Mau apa. Hasil keputusan itu pertama kali yang diberikan ada jajahan Prancis di Afrika. Kalau bikin koloni, bikin wilayah di sana, subur tempatnya. Daerah sekarang Senegal, itu jajahan Prancis. Gak mau, mereka nolak. Tawarkan lagi jajahan Inggris, daerahnya Danau Victoria, sekarang Uganda, negara Uganda, subur daerahnya, mereka tolak juga. Nah ini, mereka mau apa lagi? Kami ingin kembali ke rumah kami, ke bumi kami, Ardullahil Mi'ad, bumi Allah yang memberikan janji kepada kami ini anak-anaknya. Nah itu di situ ngototnya. Ardul Mi'ad itu istilah mereka, bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk orang Yahudi. Nggak boleh sejengkal pun hilang, karena kesuciannya itu terkait dengan kesucian Yahudi. Coba, jadi akidah, agama, ini kan susahnya. Jadi agama, gak mungkin kami bisa masuk surga kalau nggak dikebumikan di bumi kami, Ardullah. Kan ngotot sambil mati-mati pengen di kampungnya. Ya, itu politik, itu gagasan daripada Zionisme, Suhyuniyah. Maka mereka ngambil Suhyuniyah bahasa Arab, bagian itu di Palestina ada bukit Suhyun, tuh bahasa Ibri, yang nggak jauh daripada daerah suci lainnya, tempat Nabi naik ke langit, Mi'raj, itu nama juga Sakhrah Muqaddasah. Nah mereka bikin ada bukit di situ namanya Suhyun, maka dijadikan organisasi internasional yang namanya Suhyuniyah, di bahasa aslinya jadi Zionisme internasional. Dari sini alatnya mereka mengembangkan cara politik, cara ekonomi, cara kemasyarakatan. Di situ dunia dikuasain organisasi ini, pendekatan lobby dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Prancis dan lainnya. Itu kemenangan di situ. Nggak berhenti sampai sekarang. Nah, tinggal beberapa tempat aja orang Palestina udah mau habis. Nah, itu kan kaitannya petanya dengan tafsir jadi baca tadi, mengapa bisa lebih luas pemikiran kita. Risalah Nabi Musa alaihissalam itu kan Bani Israel tulen untuk mentauhidkan, artinya untuk merubah struktur daripada kerajaan atau kerajaan dinasti Ramses yang kedua, Mesir, Firaun, Ramses yang kedua tuh. Istilahnya ada nama tertentu, istilah itu dinastinya Ramses yang kedua, bukan yang pertama, yang Nabi Musa menghadapinya. Nah, itu kan sehingga betul-betul wilayah namanya Mesir waktu itu agar supaya jangan menganut apa yang dikatakan oleh Firaun sebagai Tuhan. Allah selalu memberikan kepada Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam
memberikan selalu pertolongan, keselamatan selalu yang betul, membawa tauhid ajaran Nabi Musa dengan penyerahan lauhil mahfuz, lauh di batu tulis di Gunung Sinai, langsung wa kallama Musa taklima, langsung dapat. Sesudah 40 hari 40 malam berada di atas gunung, turun tuh wahyu dengan kitab, dibilang lauh itu artinya batu tulis yang tertulis isinya tadi tentang Taurat, dasar-dasar Taurat diterimakan oleh Nabi Musa. Risalah kenabian luar biasa, dapat dibuktikan dengan wa kallamallahu Musa taklima, dengan kemampuan tongkat yang Allah berikan dari turun menurun, sehingga Nabi Musa itu pegang tongkat menjadi bagian mukjizat dalam kisahnya. Ya, termasuk kemenangan-kemenangan itu dengan kekuatan tadi, nggak lepas daripada bismillahnya, kekuatan luar biasa. Tongkat dipukulkan itu Lautan Merah, karena sudah mogok, nggak bisa lewat karena sungai asal Lautan Merah sedang sudah terkejar. Nabi Musa dengan pasukannya suruh pukulkan tuh, membelah Lautan Merah, Swiss dari Aqabah, Java, terus Lautan Swiss. Itunya namanya tuh perjalanan yang asalnya Lautan Merah, maka airnya tuh misah jadi jalan lurus, nggak ada airnya, berkat daripada tongkat Nabi Musa. Begitu pasukan Nabi Musa sudah mulai ke atas, pasukan Fir'aun yang di belakang baru turun, yang ujung belum naik, kembali ke air, blek, tenggelam semua pasukannya, termasuk Fir'aunnya. Dari mana? Nah, itu kan pertolongan Allah. Mukjizatnya berbentuk tongkat. Allah kasih kekuatan. Ini yang nggak bisa dikira-kirain orang umum, nggak mungkin. Itu mukjizat. Udah campur tangan Allah. Nah, itu diantaranya. Itu maka rahasia daripada Bismillah tadi luar biasa sebenarnya. Nggak bisa dianggap begitu aja. Ya, ibda bi Bismillah itu Masya Allah. Nabi Nuh sudah air dari atas naik, dari bawah terus. Nah, ini tongkang ya, atau bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh sudah masuk muatannya lengkap, muatan bibit, muatan manusia yang beriman naik. Baru dimulai Bismillah majriha wa mursaha. Selamat sampai normal kembali, dikarantina. Jadi kita itu apa yang dikarantina? Manusia yang beriman yang ikut, laki perempuan dengan bibit-bibitnya sekalian. Bismillah majriha wa mursaha. Darapi kata Allah, hujan tarik ke atas langit, yang di bawah tanah nyerap. Anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subur makmur nih bumi. Nah, ini kan dikarantina dulu bertahun-tahun tuh di atas, ya, di atas bahtera. Nah, itu keras. Sedangkan Nabi Sulaiman menaklukkan Saba, Yaman, negeri Saba dengan Belqisnya. Tidak tanggung-tanggung, baca Bismillah yang bisa menaklukkannya. Innahu min Sulaiman, innahu Bismillah, alla ta'lu alayya fatuni muslimin. Tubuhnya ini surat ini dari Sulaiman. Innahu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alla ta'lu, jangan angkat kepala lo, tombong. Jadi Islam. Fatuni muslimin, tunduk padaku, jadi orang Islam. Geger kerajaan yang begitu tangguhnya
dengan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Coba itu coba pikirin deh. Kalau Allah sudah bergerak, digerakkan hatinya, mesti di senjatanya. Nah itu contoh-contoh tadi. Dengan Bismillah bisa menaklukkan negara. Nah sehingga tentunya akhirnya kan Nabi Sulaiman ya tentunya nggak begitu aja diam, tidak, berulang kali ada pertemuan-pertemuan sehingga Bilqais ratu negeri Sabak tunduk menjadi muslimah dan negerinya pun menjadi Islam. Nah, itu kan contoh-contoh tadi mesti dibuka kandungan hikmah rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Ah itu bagian ada di sini. Maka justru itu setiap surah ada Bismillahnya kecuali surah Taubah. Sesudah itu sebelumnya itu surah Al-Anfal. Tentu kandungannya tidak lain tentang perang, jizyah, ghanimah, tawanan, ini dan itu. Nggak cocok dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak ada Bismillahnya di surah Taubah. Baro'atun itu ada itu. Itu ada hikmahnya. Yang cocok tentunya yang sesuai tadi. Justru itu kan kita kan bisa ingat lagi. Kalau kita mau nyembelih korban nanti ini, Bismillah, Allahu Akbar. Nggak Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak tegen. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim nggak cocok dengan kekejaman. Tarik sono, tarik kemari. Maka Bismillah, Allahu Akbar bacaannya. Nggak lengkap Ar-Rahman Ar-Rahim, kagak, bertentangan dengan sifat yang kita kerjain. Nyembeli ikut sono kemari, bertentangan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu kan ada hikmahnya. Maka tuh diajarkan kepada kita nyembeli akikah nanti, nyembeli untuk korban, nyembeli apa ya, Bismillah Allahu baru. Fa ahsinuz zibhah fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Mau nyembelih sebagus-bagus cara, pisaunya ditajamin, jangan direjang-rejang begitu rupa kekejamannya. Bidiga orang eksekutor untuk menyembelih, untuk memotong leher orang yang kisos umpamanya, fa ahsinul qitlah, cara yang terbaik supaya jangan merasa serem, merasa kejem. Coba ajarannya aman gitu. Wah, itu diantaranya menjalankan hukum secara yang baik. Nah itu bagian. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada peta tentang Yahudi dan seterusnya, supaya apa-apa yang sering diurai oleh penceramah ke apa itu memang itu secara umum, ada petanya secara khusus di mana letaknya. Nah sekarang sudah banyak main politik lain lagi dah. Semuanya itu sudah dikuasai oleh Yahudi. Sisi lainnya bukannya tadinya aja, bukan dah, ekonomi, keuangan dunia, ini dan itu sudah kuasai Yahudi. Sehingga yang paling bahaya, yang enak didengar, enak ditonton, media itu buatan Yahudi. Mau diputar apa nih dunia nih, Yahudi punya urusan. Kita nggak sadar, didandanin, cocok kek nggak cocok kek sama sosok seorang yang diagungkan oleh masyarakat banyak, dengan sorbannya, dengan ininya, itu didandanin, gayanya kita nggak rasa. Apa tuh beradab atau nggak beradab, nggak dihitung gitu tuannya. Nah, ini kan susah. Lihat di televisi nanti orang ngaji, wah masya Allah, pagi-pagi subuh begitu ngaji. Maka harus ada belah sini sebaris perempuan, sebaris laki-laki. Emang ngaji begitu gudunya? Jauh begini lah. Dengan baju yang diseragamkan, model merah-merah semua nih, modelnya macam-macam, bergaya. Di mana adab-adab ilmu? Nah,
Nggak salah mereka karena punya media, punya modal. Nah kita kurang sadar, bergaya dah begini. Nah jadi dah mana keberkahan ilmu yang disampaikan ini kan mesti dibaca. Sekalimat dua kalimat sebagai baris yang betul ngaji dengan keikhlasannya, dengan gaya adab-adabnya, lain lagi buahnya. Nah itu kita mesti ceritain. Lihat orang dulu ngajinya Masya Allah, waduh, luar biasa. Maka jadi ulama besar, benar. Mukhlad, Baqi bin Mukhlad, Masya Allah. Satu hadis yang diragukan, ini termasuk di jalur hadis. Dihabiskan waktunya, habiskan hartanya dari Andalusia. Andalusia di Spanyol sekarang. Pakai apa sekarang? Mencari seorang imam hadis untuk mengecek yang didapati hadis. Coba. Satu hadis harus ke Baghdad. Pakai apa waktu itu? Jalan padang pasir, nyebrang lautan masih. Cari hadis, pengen ngecek sama siapa sini? Ke Baghdad. Pengen ketemu Imam Ahmad Al-Hambali. Hambali Al-Hadis. Cari itu satu hadis supaya mana nih dipuna sanad isnadnya, mana rijalul hadisnya. Yang diragukan, pengen ketemu imam hadis supaya mengecek bagaimana benarnya nih. Habis waktu, habis harta, habis tenaga, satu hadis mencari coba kesahihannya. Besar tuh mahal ilmu juga lalu kita lupa. Kenapa? Ingin mengambil konklusi tentang ilmu yang hakikat sebenarnya. Bukan bergaya lagi, tidak, di pengorbanan yang luar biasa. Ketemu Ibnu Hanbal di Baghdad, nanti kita lanjutkan itu. Pakat bukan sembarang ahli hadis begitu, bukan. Ada pribadinya menjadi nilai, apa itu siqahnya, apa itu keadilannya, apa itu kehafalannya, kecerdasan otaknya, itu jadi ukuran. Semuanya itu ukurannya bawaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.